handful of people have access to it. It is our goal to change that. Knowledge Genetics creates technologies to standardize and increase the accessibility of DNA testing for the Asian market. We distribute DNA testing technology to partnered research facilities and hospitals in order to provide high-class yet affordable personal care facilities to the public, instead of running a centralized lab. For patients, the process is quick, easy, and completely painless. Sampling can be through a simple buccal swab or saliva test. These samples will then be analyzed through our own tools and software, which we provide to partnered hospitals and laboratories to formulate a comprehensive DNA testing ecosystem. We are determined to help hospitals adopt genetic testing into their clinical practice in order to create an ecosystem where personalized care is standardized. Being tested with NALA means having a personalized report wherever you go. Patients can consult with doctors within our network regarding the results, who can then provide thorough recommendations regarding nutritional or medicinal needs, or prevention and screening needs catered to the individual. As you can see, the future of DNA testing is full of potential, and through collaboration with hospitals and research facilities to make testing more accessible, we are confident in bringing in the next era of healthcare. DNA testing for everyone. That is our goal. Make better health decisions, make it personal. Knowledge Genetics. Your health is like a puzzle, and your genes hold the key to solving it. At Knowledge Genetics, we help you fit the pieces together for your personalized health journey. Did you know your genes affect more than just your appearance? Each of us carries a unique set of genes that influence everything from how our body processes food to our likelihood of having certain diseases. At Knowledge Genetics, we decode your genes to uncover insights that can change how you manage your health. Imagine this: two people take the same medication. One feels better, while the other experiences side effects or no improvement. Why? Because your genes determine how your body processes medication, so what works for one may not work for another. Here's where we step in. Knowledge Genetics offers solutions for personalized health. RX Ready, a pharmacogenomic test that helps you find the right medications for effective treatment. Nutri Ready, a nutrigenetic test that gives you a nutrition plan tailored to your genes. With Life Ready, you can optimize your fitness, skin health, and uncover your genetic risks. Cardiac Ready predicts your risk of heart disease over the next 10 years. And Mammo Ready helps detect breast cancer risk early within the next 5 years. We won't just give you a report and leave you to figure it out. We'll help you understand your genes and give you actionable recommendations so you can act early with personalized health choices. Start your journey now. With just one test, you can make informed decisions for a lifetime. When you hear the words DNA testing, what comes to mind? Within the microscopic world, each and every cell within our body boasts a great design which makes us unique. Because of that, DNA testing is the growing scientific and clinical practice to uncover and use that design for better health. At Knowledge Genetics, we believe that DNA testing should be standard practice,
as it helps doctors more accurately tailor their recommendation to each of us, improving quality of care overall. Even so, DNA testing is still very much niche in this world, and only a handful of people have access to it. It is our goal to change that. Knowledge Genetics creates technologies to standardize and increase the accessibility of DNA testing for the Asian market. We distribute DNA testing technology to partnered research facilities and hospitals in order to provide high-class yet affordable personal care facilities to the public, instead of running a centralized lab. For patients, the process is quick, easy, and completely painless. Sampling can be through a simple buccal swab or saliva test. These samples will then be analyzed through our own tools and software, which we provide to partnered hospitals and laboratories to formulate a comprehensive DNA testing ecosystem. We are determined to help hospitals adopt genetic testing into their clinical practice in order to create an ecosystem where personalized care is standardized. Being tested with NALA means having a personalized report wherever you go. Patients can consult with doctors within our network regarding the results, who can then provide thorough recommendations regarding nutritional or medicinal needs, or prevention and screening needs catered to the individual. As you can see, the future of DNA testing is full of potential, and through collaboration with hospitals and research facilities to make testing more accessible, we are confident in bringing in the next era of healthcare. DNA testing for everyone. That is our goal. Make better health decisions, make it personal. Knowledge Genetics. Your health is like a puzzle, and your genes hold the key to solving it. At Knowledge Genetics, we help you fit the pieces together for your personalized health journey. Did you know your genes affect more than just your appearance? Each of us carries a unique set of genes that influence everything from how our body processes food to our likelihood of having certain diseases. At Knowledge Genetics, we decode your genes to uncover insights that can change how you manage your health. Imagine this. Two people take the same medication. One feels better, while the other experiences side effects or no improvement. Why? Because your genes determine how your body processes medication, so what works for one may not work for another. Here's where we step in. Knowledge Genetics offers solutions for personalized health. RX Ready, a pharmacogenomic test that helps you find the right medications for effective treatment. Nutri Ready, a nutrigenetic test that gives you a nutrition plan tailored to your genes. With Life Ready, you can optimize your fitness, skin health, and uncover your genetic risks. Cardiac Ready predicts your risk of heart disease over the next 10 years. And Mammo Ready helps detect breast cancer risk early within the next 5 years. We won't just give you a report and leave you to figure it out. We'll help you understand your genes and give you actionable recommendations so you can act early with personalized health choices. Start your journey now. With just one test, you can make informed decisions for a lifetime. Halo, selamat pagi para dokter, rekan sejawat pada acara Genetic Essential Training kita yang terakhir di tahun 2025 ini.
Hari ini ada di Genetic Essential Training yang ke-11 ya. Nah, tema hari ini adalah Interpreting Complex Findings dalam pemeriksaan Whole Exome Sequencing dan Whole Genome Sequencing. Perkenalkan, saya Dr. Evina Kimberly sebagai Medical Affair dari Nala Genetics yang akan menjadi moderator hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang untuk pembicara kita yang luar biasa hari ini, yaitu Dr. Natalia Zenzi Areros, MSc, yang merupakan Genetic Counselor di Nala Genetics. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa bersama agar kegiatan berjalan dengan lancar. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga kepada para peserta bahwa sertifikat partisipasi yang akan kami berikan kepada peserta merupakan untuk tenaga kesehatan yang telah mengisi 2 link. Link yang pertama adalah link ini untuk pretest dan training kick-off survey. Kemudian nanti di akhir acara akan ada link post-event feedback survey. Ini adalah link yang merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nanti linknya akan ada di layar, bisa langsung di-scan barcode-nya, atau nanti juga akan ada di kolom chat ya. Jadi silahkan untuk diisi dulu para dokter dan rekan sejawat. Sembari saya ingin menjelaskan agenda hari ini, kita sedang dalam sesi pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sedikit paparan mengenai Nala Genetics, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan CV pembicara, dan juga paparan materi dan case sharing oleh Dr. Swensi. Lalu nanti akan ada sesi Q&A dan juga penutupan. Next. Link pretestnya nanti akan di-share kembali di kolom chat ya. Sekarang sekilas mengenai Nala Genetics. Nala Genetics merupakan perusahaan bioteknologi yang fokusnya adalah pada perawatan preventif melalui tes DNA. Jadi Nala Genetics ini muncul dari pengalaman pribadi founder kami, yang keluarganya mengalami efek samping obat yang merugikan. Dan dari situlah muncul produk utama kami, salah satunya yaitu adalah pharmacogenomics. Saat ini produk-produk Nala Genetics semakin berkembang dan bervariasi, dengan tujuan utamanya itu membantu individu mencapai kesehatan keseluruhan yang lebih baik dengan menganalisis DNA unik mereka. Next. Saat ini kami bekerja sama dengan berbagai expert dan KOL di bidang clinical genomics di seluruh Asia. Kami juga bekerja sama dengan rumah sakit, lembaga, dan universitas di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Berikut adalah produk-produk di Nala Genetics, mulai dari farmakogenomik yang tujuan utamanya adalah melihat kompatibilitas obat, mulai dari 180 hingga 350 obat. Kita juga ada Cancer Panel yang fokusnya adalah untuk personalisasi treatment cancer. Lalu kita ada Lifestyle Genomic, yaitu Nutri-Ready yang membahas mengenai nutrisi, dan Life-Ready yang membahas trait seputar wellness. Kita juga ada Risk Prediction Test, yaitu Cardiac Ready yang menilai resiko penyakit kardiovaskular, dan Mammo Ready yang menilai resiko penyakit breast cancer. Nah, tidak lupa juga kita ada companion diagnostic seperti NIPT dan hereditary panel. Nah, nggak lupa juga nih untuk menyampaikan para dokter dan teman sejawat pada hari ini yang mengikuti webinar, ada promo spesial. Promo spesialnya itu, next. Ada diskon up to 35% untuk single product ataupun untuk bundling, dan ini tidak include untuk post-test consultation ya. Next. Untuk dokter yang ingin ngajak teman-temannya ataupun keluarganya untuk tes sama-sama, nah kita ada promo buy one get one free untuk bundling tes kita. Jadi untuk dokter teman sejawat yang tertarik atau mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp kita di nomor yang tertera di layar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mau masuk ke sesi utama kita. Saya mulai dengan pembacaan CV Dr. Natalia Zenzi Areros. Dr. Natalia Zenzi lulus dari profesi dokter dari Universitas Samratulangi pada tahun 2010 dan lulus dari Master of Science in Genomic Medicine dari Imperial College London pada tahun 2021.
Saat ini, Dr. Natalia Zenzi Areros berpraktek sebagai genetic counselor di Nala Genetics dan merupakan dosen di Medical School of Satya Wacana Christian University. Beliau pernah menjadi co-founder dari Collegial.com, pernah menjadi GP di Hang Tuah Klinik Batam, dan Medical Officer di Galang Community Health Clinic. Nah, selama sesi pembacaan materi nanti, jika dokter-dokter ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan ditulis di kolom chat ya dengan format nanti nama, institusi, dan pertanyaan. Oke, sekarang waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dokter Swensi untuk paparan materinya. Ya, selamat pagi. Terima kasih Dokter Vina. Halo, salam kenal buat yang belum kenal. Terus selamat berjumpa kembali ya buat para peserta yang mengikuti dari Genetic Essential Training yang sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran ya di Sabtu pagi. Gitu, memang suasananya sudah mulai suasana liburan akhir tahun, tapi kalau dokter-dokter itu biasanya ini ya tetap bekerja ya gitu. Nah, pada sesi Genetic Essential Training kali ini kita akan masuk ke bahasan yang cukup relevan lah dengan praktek klinis gitu ya, terutama di era sequencing gitu ya. Jadi semakin mudah dan semakin umum pemeriksaan genome wide ya, whole exome dengan whole genome sequencing. Di Indonesia, di kota besar juga sudah banyak laboratorium ya yang menyediakan pemeriksaan whole exome atau whole genome sequencing. Jadi topiknya kita ini kalau diterjemahkan ya ke bahasa ibu kita adalah interpretasi temuan genetika yang kompleks. Jadi hari ini kita akan fokus pada 3 area kompleksitas ya yang paling sering menimbulkan pertanyaan gitu, juga kebingungan termasuk saya ya, yaitu temuan sekunder atau incidental findings, lalu carrier status atau status pembawa, dan yang semakin penting gitu ya, yang sudah mulai masuk tuh di beberapa guidelines pedoman gitu, pedoman klinis itu adalah pengaruh multigenik atau multigenik influences gitu. Next slide. Oke, ini adalah overview kita pada pagi hari ini. Terus dengan background-nya saya dokter gitu ya, walaupun saya belajar genomic medicine, tapi kita akan fokus lebih ke arah superficial ya dok ya. Jadi kayak pemahaman lah kita sebagai klinisi gitu ya, membantu kita untuk lebih memahami ini apa sih gitu ya, sekedar complex findings ini. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang ada latar belakang bioinformatics gitu ya, saya tidak membahas cara untuk yang teknis bioinformaticsnya itu kita tidak akan bahas pada pagi hari ini. Karena kayaknya target audiensnya Nala Genetik kan pagi ini untuk para klinisi. Next slide. Oke, ini adalah gambar DNA gitu ya. Seperti ini gitu ya, dari kromosom kalau kita urai ya bentuknya DNA yang huruf-huruf seperti ini ya dokter-dokter ya. Jadi kalau teman-teman kita yang sekolah di biotek atau bioinformatics ya, mereka lah yang memecahkan kode-kode seperti ini untuk gampang untuk kita bisa memahami gitu, ada varian tertentu, ada pemahaman klinisnya atau tidak. Seperti itu. Kita next ke slide berikutnya. Nah, kalau kita berbicara genomik, berbicara genetik, kita harus berbicara central dogma ya, di mana DNA akan berubah menjadi RNA ya, terus yaitu mRNA, lalu diubah menjadi protein gitu. Nah, gambar di sini tuh kita akan mencoba memahami whole genome sequencing dengan whole exome sequencing dengan grafik. Jadi kalau whole genome itu dia memeriksa keseluruhan genom gitu ya, keseluruhan genom manusia gitu. Nah, kalau whole exome itu hanya mengkode daerah yang kita kode sebagai yang dapat kita kode menjadi protein, itu daerah exon gitu ya. Jadi kalau DNA kan menjadi mRNA. Nah, di mRNA itu biasanya mRNA itu adalah isinya exon ya, setelah mengalami splicing gitu ya, terus baru menjadi protein gitu. Oke, kita ke next slide-nya aja.
Oke, di sini perbedaan mendasar antara kedua teknologi sequencing gitu, yang tadi whole genome dengan whole exome sequencing. Jadi yang sudah saya bahas sebelumnya, tadi pakai gambar, ini pakai tabel, ya coverage atau cakupan, di mana kalau whole exome itu jadi exome itu hanya membaca bagian exome gitu ya. Jadi bagian exome ini sekitar 1-2% aja dari seluruh genomnya kita. Tapi bagian inilah yang mengandung gen-gen yang mengkode protein. Gitu. Jadi sebagian besar rare diseases gitu, pathogenic variants itu berada di area exome ini. Sementara whole genome dia membaca keseluruhan genom, jadi 100% gitu ya coveragenya, termasuk semua ekson, daerah intron ya, daerah intron itu daerah yang tidak dikode, termasuk daerah-daerah pengatur di antaranya. Nah, karena itu biayanya juga secara logistik whole exome lebih rendah ya, karena menghasilkan data yang lebih kecil, jadi umumnya itu beberapa gigabyte gitu. Sebaliknya kalau whole exome tentu saja lebih mahal karena datanya juga besar ya, jadi kita berbicara data ratusan gigabyte gitu. Nah, untuk depth ini memang lebih teknis ya, jadi kedalaman pembacaan gitu. Ini memang lebih ke topik anak-anak biotek ya, atau bioinformatics gitu ya. Jadi whole exome itu memang dapat memberikan kedalaman pembacaan yang lebih tinggi gitu ya untuk daerah exome. Jadi setiap bagian exome itu dia dibaca berlapis-lapis ya, berkali-kali gitu. Jadi dapat meningkatkan keakuratan deteksi varian yang berada di daerah itu. Sedangkan whole genome itu memberikan kedalaman yang dia seragam gitu, depth-nya di seluruh genom yang mungkin sedikit lebih rendah gitu ya untuk daerah eksom tertentu dibandingkan WES, tapi masih cukup memadai untuk dipakai sebagai diagnosis. Gitu. Selanjutnya di dalam deteksi varian ya, whole exome ini sangat baik untuk mendeteksi varian titik SNP ya. Jadi dan indels kecil di dalam ekson, sementara whole genome ya, karena whole genome ya bersifat komprehensif, jadi komprehensif dan dapat mendeteksi semua yang bisa dideteksi oleh whole exome. Terus ditambah lagi kemampuan untuk mengidentifikasi varian struktural gitu, CNV juga ya, copy number variants gitu, dan varian di daerah non coding dan di daerah pengatur. Nah, analisa untuk whole exome sequencing ya lebih terfokus dan sudah terstandarisasi karena kita hanya meninjau hanya ya menilai daerah yang kita pahami dengan baik, yaitu daerah exome itu. Jadi papernya juga sangat banyak gitu ya. Sebaliknya analisa whole genome ini memang jauh lebih kompleks. Kita akan menghasilkan banyak, teman-teman di laboratorium itu akan menghasilkan lebih banyak data tadi, tetapi interpretasi untuk daerah non-coding ini memang masih sangat terbatas dan kurang dipahami gitu. Jadi biasanya saya memilih whole exome untuk dugaan ada apa ya, kayak suspek kuat gitu ya, kelainan genetik di daerah pengkode protein ya gitu. Dan kalau tentu saja sejauh ini dalam praktek yang saya lakukan itu yang jadi pertimbangan utama adalah finance atau anggaran ya dari pasien gitu. Karena tidak semua asuransi dapat mengcover pemeriksaan whole exome dengan whole genome sequencing, walaupun ada beberapa dari pengalaman sudah pasien yang ini ya dapat ini di cover oleh asuransi swasta. Gitu. Next slide. Jadi yang tadi whole exome dengan whole genome sequencing tadi dia sudah berada di era ini gitu. Jadi udah bukan lagi berbicara future teknologi gitu ya. Jadi memang kita sudah berada di era ini, laboratorium di kota besar sudah mulai itu ya. Ada layanan untuk melakukan whole exome dengan whole genome gitu, biasanya dengan partner ya dari luar negeri. Jadi penggunaannya tuh meluas di berbagai bidang. Sejauh ini memang banyak di pediatri, di neurologi dan genetik klinis, ya, clinical genetik. Terus dan yang penting gitu ya, pedoman klinis ini sekarang mulai gitu ya merekomendasi tes whole exome atau whole genome itu sebagai tes awal gitu untuk berbagai kondisi gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi melewati
istilahnya tuh diagnosis OTSI gitu ya, yang panjang dan mahal gitu dengan berbagai tes bertarget. Biasanya ini untuk bisa cut cost penyakit-penyakit langka gitu, teman-teman kolega gitu ya, guru-guru di biasanya departemen anak ya, nutrisi metabolik itu yang biasanya berhadapan dengan kelainan genetik langka, penyakit-penyakit langka. Oke, lalu kekuatan utama tes ini juga menjadi tantangan terbesar ya, karena WS dengan WGS ini mendeteksi jutaan varian genetik pada setiap individu. Jadi setiap dari kita ini kan membawa sekitar 45 juta varian ya, jadi jika dibandingkan dengan referensi genom gitu. Terus meskipun kompleks ya, data ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tes yang bertarget tradisional, WS dengan WGS itu memiliki diagnostic yield yang lebih tinggi, itu dapat mencapai 30-40% atau lebih pada populasi tertentu ya. Jadi artinya lebih banyak pasien yang dapat mendapatkan diagnosis molekuler yang definitif. Nah, untuk ruang lingkup pelaporan, temuan primer ya, bias insidental ini adalah memang konsep kunci ya, yang membedakan laporan WS dan WGS. Jadi biasanya laporannya memiliki dua lapisan utama, yaitu temuan primer itu hasil yang secara langsung ya menjelaskan indikasi klinis utama mengapa kita melakukan tes yang kita cari gitu ya. Yang kedua adalah temuan insidental atau sekunder gitu, informasi genetik yang signifikan secara medis dan dapat ditindaklanjuti, bisa actionable gitu ya biasanya bahasanya, tetapi tidak terkait dengan alasan utama tes gitu ya. Contohnya kita menemukan resiko kanker herediter pada anak yang dites karena keterlambatan perkembangan gitu misalnya seperti itu. Next slide. Oke, kita ke definisi dari secondary findings ya, penemuan sekunder gitu, memahami definisi dan implikasinya ya. Jadi apa itu temuan sekunder atau secondary findings? Temuan sekunder itu adalah varian genetik yang tidak berkaitan sekali lagi dengan indikasi utama kita melakukan tes pada pasien tersebut. Jadi misalnya seorang anak itu dirujuk ke klinik genetik ya untuk melakukan whole exome karena global developmental delay. Jadi ini indikasi primernya ya ini gitu. Nah, hasilnya ya kita mungkin menemukan varian patogen gitu ya pada BRCA2 yang meningkatkan resiko kanker payudara atau ovarium di masa depan. Jadi yang penemuan BRCA2 ini adalah incidental finding gitu. Jadi tidak terduga dan tidak terkait gitu ya dengan indikasi klinis yang pertama gitu. Nah, dan yang kedua adalah poin kedua standar pelaporan yaitu daftar ACMG ini untuk memastikan konsistensi dan kita bisa fokus pada hal-hal yang actionable ya yang dapat ditindaklanjuti. Di ACMG ini American College of Medical Genetics and Genomics ya, mereka sudah mengeluarkan daftar standar gitu termasuk untuk secondary findings ya. Jadi laboratorium klinis yang melaporkan WS atau WGS direkomendasikan untuk memfilter atau menyaring dan melaporkan varian patogen atau kemungkinan patogen yang likely patogenik tadi dalam daftar gen seperti ini. Jadi terakhir itu ada sekitar 73 gen pada tahun 2021 ya yang ada di dalam daftar ACMG, secondary findings ACMG gitu. Jadi biasanya itu yang masuk di daftar itu gen-gen kanker herediter itu kayak TIMS, BRCA, kardiomiopati juga, aritmia gitu ya, aneurisma aorta juga. Jadi tujuannya itu bukan untuk menakut-nakuti ya, tetapi untuk memberikan informasi yang actionable. Nah, mengapa gen-gen ini dilaporkan gitu ya? Tadi sudah saya sebutkan berulang kali karena kriterianya itu actionable gitu ya, dan variannya juga dapat memberikan risiko untuk kondisi yang memiliki intervensi atau tata laksana medis yang sudah established gitu. Terus hak pasien yang paling mendasar itu ya hak memilih atau option opt out gitu ya. Jadi ini adalah prinsip etika yang juga penting. Ya pasien memiliki hak untuk tidak mengetahui hasil analisa temuan sekunder gitu ya. Jadi hak opt out ya biasanya kita sebutkan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita ya dalam proses informed consent gitu. Hati-hati ya, jadi perlu ditulis di informed consent. Jadi sebelum pengambilan sampel ya kita wajib mendiskusikan tes ini selain mencari penyebab keluhan utama
juga dapat nih keluar hasil resiko untuk penyakit lainnya gitu ya. Tapi dapat dicegah ya, seperti kanker atau penyakit jantung tertentu atau actionable gitu ya. Terus next slide. Hmm, Carrier status, oke. Status pembawa ya. Jadi status carrier itu adalah individu yang mewarisi satu alel patogenik ya untuk penyakit resesif biasanya, tetapi tidak menunjukkan fenotip atau gejala penyakit tersebut. Jadi meskipun biasanya tidak bergejala ya, mereka tuh dapat mewariskan alel tersebut terhadap keturunannya. Jadi relevan, amat sangat relevan pada kondisi-kondisi autosomal resesif itu seperti gen CFTR ya yang tidak menderita cystic fibrosis namun beresiko memiliki anak yang terdampak kalau pasangannya juga memiliki ini ya juga seorang karier gitu. Nah, dalam pemeriksaan sequencing untuk diagnosis status carrier ini seringkali ditemukan secara insidental gitu ya. Nah, tapi praktek pelaporannya itu bervariasi. Secara umum carrier itu tidak rutin dilaporkan memang dalam whole exome kecuali berhubungan dengan manajemen reproduksi ya, atau ada indikasi medis pasien. Nah, beberapa laboratorium itu memungkinkan pilihan option opt-out, opt-in, untuk panel screening pembawah ya. Sementara yang lain tidak akan memberikan informasi tersebut ya, kecuali kita minta gitu. Kita boleh minta secara khusus. Terus next slide. Oke. Ini pengaruh multigenic influence gitu ya. Jadi kalau seperti dunia ini kan tidak hitam putih ya, begitu juga dengan genetika gitu ya. Banyak kondisi yang tidak lagi dapat dijelaskan hanya oleh satu gen saja gitu ya. Jadi model klasik yang kita kenal dari zaman sekolah juga misalnya dokter belajar di semester 1 mungkin ya. Itu biologi genetika ya, yaitu penyakit monogenik atau Mendelian gitu ya, di mana satu varian pada satu gen tunggal itu sudah cukup menyebabkan penyakit ya, seperti Huntington, tapi realitanya itu lebih kompleks. Jadi banyak sifat dan penyakit itu dipengaruhi oleh oligogenik ya. Oligogenik itu beberapa ya, tapi sedikit gen, poligenik ya, poli ya berarti banyak gen ya, tapi setiap gen itu memberikan kontribusi efek yang kecil. Gitu. Jadi ini menjelaskan pada kasus ya seperti epilepsi gitu ya, whole exome mungkin menemukan lebih dari satu varian yang mencurigakan ya. Tantangannya itu menentukan yang mana yang utama dan yang mana yang sebagai modifikator gitu. Terus yang kedua, ini poin kedua, pewarisan digenik, 2 gen 1 penyakit. Jadi ini contoh spesifik dari pengaruh oligogenik ya, atau oligogenik influence tadi. Jadi pewarisan digenik ini terjadi ketika 2 varian pada 2 gen yang berbeda harus ada tuh sama-sama untuk memunculkan fenotip atau penyakit gitu. Jadi satu varian aja tidak cukup di sini. Contoh kliniknya memang cukup sering ya dijadikan contoh klinik nih, retinitis pigmentosa itu bentuk distrofi retina ya kalau saya tidak salah, itu dapat disebabkan oleh varian komposit ya pada gen PRPH2 dan ROM1. Ya, jadi ini penting kalau kita hanya menemukan satu varian ya kita mungkin akan kehilangan diagnosis gitu. Jadi atau menganggapnya sebagai VUS gitu atau FUS gitu. Yang ketiga adalah polygenic risk gitu ya. Yang tadi kontribusi kecil dari banyak varian. Jadi ini konsep yang mendasari sebagian besar penyakit umum ya, seperti penyakit jantung koroner gitu, diabetes tipe 2 itu termasuk skizofrenia juga. Jadi tidak ada gen penyakit jantung tunggal ya, sebaliknya ribuan varian umum gitu SNPs ya, masing-masing dengan efek yang sangat kecil berkontribusi pada resiko seseorang. Jadi bahasan PRS ini juga kayaknya pernah ada ya di training gitu, tapi saya lupa yang keberapa gitu. Terus poin berikutnya adalah gen modifikator gitu, penjelas variabilitas klinis ya. Jadi menghubungkan penyakit monogenik. Jadi kita sering melihat variasi besar ya dalam tingkat
expressivity itu kayak semacam tingkat keparahan gitu ya, atau usia onset gitu, bahkan di antara anggota keluarga yang membawa varian patogen yang sama gitu ya. Kenapa? Ya karena seringkali pada jawabannya itu pada gen modifikator gitu ya. Jadi itu adalah varian pada gen lain yang dapat memperburuk atau meringankan efek dari varian penyakit utama gitu. Jadi mereka itu gen modifikator ini mengatur volume ekspresi dari penyakit tersebut gitu. Eh, Baru ini apa nih, example content gitu, gabungan berbagai pengaruh ya. Jadi bayangkan ya, seorang pasien lah dengan varian patogen untuk kardiomiopati ya, hipertrofik atau HCM ya. Ini adalah penyebab monogeniknya ya. Namun skor resiko poligenik atau PRS untuk aritmia yang tinggi gitu ya dapat menjelaskan mengapa dia lebih rentan tuh mengalami sudden cardiac death dibandingkan anggota keluarga lainnya gitu. Ditambah lagi mungkin ada varian modifikator gitu yang dapat mempercepat progresi dari penyakit gitu. Next slide. Oke, ini slide ini memang sangat bioinformatics ya, dokter-dokter ya. Jadi di sini membahas sistem klasifikasi varian ya, yang menjadi standar dalam genetika klinis, itu sistem 5 tier, 5 tier dari ACMG atau AMP ya. Jadi sistem ini membagi varian itu memang ke dalam 5 kategori standar: pathogenic itu P ya, likely pathogenic, variant of uncertain significant atau FUS gitu ya. Terus likely benign dan benign. Koneksi saya bagus gitu ya. Semoga suara saya jelas ya. Klasifikasi ini kita nggak ngelakuin sembarangan gitu ya. Jadi biasanya memang kalau di laboratorium memang sudah ada ahli yang melakukan sistem klasifikasinya gitu. Jadi diatur berdasarkan aturan scientific evidence yang kuat gitu ya, bukti yang memang sangat ketat, mulai dari frekuensi alel dalam populasi, ada prediksi komputasi juga, studi fungsional gitu. Ada juga data segregasi keluarga gitu ya. Dalam praktiknya ini memang laboratorium itu akan mengeluarkan varian patogenik atau likely patogenik yang relevan dengan fenotip pasien atau gen temuan sekunder gitu. Nah, penting itu untuk kita ingat bahwa varian FUS gitu ya, VUS ini umumnya memang kita tidak gunakan untuk pengambilan keputusan klinis gitu. Dan yang terakhir memang ACMG ini menekankan pentingnya tinjauan ahli di laboratorium yang tersertifikasi ya. Next slide. Oke, ini juga slide-nya masih sangat teknis ya. Ini interpretasi workflow ya. Ini dimulai dengan memahami bagaimana laboratorium memproses data gitu ya, dari sequencing gitu, baik WES atau WGS. Jadi alur kerja interpretasi ini umumnya dibagi menjadi 5 tahap utama gitu. Di sini ada annotations and filtering gitu ya. Jadi semua varian dianotasi dan difilter berdasarkan daftar gen, pola pewarisan, frekuensi populasi, serta relevansi phenotype, lalu genotype driven analysis. Jadi analisa ini memeriksa semua varian kandidat ya, tanpa memandang phenotype yang seringkali membantu mengungkap diagnosis yang tidak terduga atau incidental findings gitu. Kemudian phenotype driven analysis ini, tahap ini tuh memang cukup krusial ya, di mana teman-teman di laboratorium itu memprioritaskan varian pada gen yang sudah diketahui ya menyebabkan gejala klinis yang dialami pasien. Baru tiering konsep itu ini untuk manajemen beban kerja ya. Lab sering melakukan peringkat internal, biasanya tier 1 untuk patogenik yang diketahui hingga tier 3 untuk varian yang lain. Baru terakhir itu report priority, jadi hasil akhirnya laboratorium akan memprioritaskan pelaporan pada temuan tier 1 gitu ya, patogenik atau likely pathogenic variant. Jadi sementara varian tier 3 seringkali tidak dicantumkan ya sama sekali ya, tergantung kebijakan laboratorium. Next slide. Nah, ini memang tantangan terbesar ya dalam interpretasi itu adalah VUS gitu. Di Nala juga selama saya kerja gitu ya, cukup banyak gitu ya menemukan hasil VUS ini. Jadi mayoritas varian baru ya yang ditemukan termasuk dalam kategori ini, di mana efek terhadap penyakitnya memang belum diketahui secara pasti. Jadi secara konvensi FUS memang kita tidak laporkan sebagai temuan diagnostik utama,
tapi dapat dicantumkan sebagai konteks tambahan ya untuk klinisi. Nah, tantangannya itu adalah menjelaskan kepada pasien gitu ya, bahwa varian ini memang belum diketahui menyebabkan penyakit gitu sampai saat ini. Namun seiring munculnya data baru gitu ya kan, penelitian selalu terus berlangsung ya. Laboratorium itu secara periodik itu akan mengevaluasi kembali varian FUS ini untuk memungkinkan adanya reklasifikasi di masa depan gitu. Jadi dia bisa naik ke patogenik, bisa juga turun ke benign gitu. Oke, next slide. Jadi ini adalah pembahasan konsep yang paling sering menyebabkan kebingungan ya dalam komunikasi hasil genetik ya, baik untuk dokter maupun pasiennya gitu ya, penetrance dan ekspresivitas. Jadi memang memahami ini, kalau dapat memahami itu memang kunci untuk memberikan konseling resiko yang akurat dengan tidak fear-mongering gitu ya. Nah, yang pertama itu penetrasi yang tidak lengkap ya. Varian ini bukanlah hukuman mutlak gitu ya. Jadi incomplete penetrance itu berarti tidak semua individu ya yang membawa varian patogen ya, patogenik atau likely patogenik ya, akan menunjukkan gejala penyakit tersebut gitu. Jadi contoh klasiknya itu wanita dengan varian patogenik BRCA1 ya memiliki resiko seumur hidup sekitar 70% ya untuk terkena kanker payudara. Kan berarti 30% lainnya tidak akan mengalaminya gitu ya. Begitu juga pada seperti long QT syndrome gitu ya, tidak semua pembawa varian akan mengalami episode of syncope gitu atau henti jantung gitu. Jadi biasanya kalau pada saat menyampaikan hasil itu tidak boleh gitu ya menggunakan Anda pasti terkena kanker gitu. Jadi bahasa yang biasanya dipakai itulah jadi Bapak atau Ibu itu memiliki peningkatan resiko ya, yang memiliki peningkatan resiko dibandingkan populasi umum gitu. Tapi ini bukan mutlak gitu atau bukan diagnosis gitu. Jadi ini membedakan antara prediksi dan kepastian gitu. Lalu ekspresivitas variabel ya, jadi penyakitnya sama, wajahnya berbeda gitu. Jadi ini menjelaskan bagaimana di dalam satu keluarga yang membawa varian gen yang sama, tingkat keparahan dan usia onset penyakit itu bisa sangat berbeda gitu. Jadi contohnya itu ya di cardiac renala misalnya hyperkolesterolemia familial gitu ya. Jadi pada satu keluarga ya yang ayah bisa mengalami serangan jantung di usia 35 tahun, sementara anaknya ya bisa ini ya, bisa kolesterol tinggi ringan gitu ya, misalnya hingga usia 50 tahun, misalnya seperti itu. Nah, contoh lainnya neurofibromatosis ya, tipe 1 ya, di mana misalnya manifestasinya berkisar dari antara bercak kulit yang ringan hingga tumor saraf yang luas gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan prognosis satu untuk semua ya, berdasarkan varian genetiknya saja. Jadi kalau biasanya bahasa yang digunakan itu varian ini menjelaskan kondisi dalam keluarga Bapak atau Ibu, tapi bagaimana gejalanya muncul pada Bapak atau Ibu gitu ya bisa berbeda gitu dengan anggota keluarga lainnya gitu ya. Jadi kami ya kita bisa melakukan pemantauan gitu, atau follow up ya secara berkala gitu, seperti itu. Nah, lalu peran faktor modifier ini adalah penjelas utama variabilitas ya, apa yang menyebabkan incomplete penetrance dan variabel ini seringkali ya pada faktor modifier gitu ya. Faktor-faktor ini bisa berupa macam-macam ya. Jadi latar belakang genetik individu ya, termasuk skor resiko poligenik ya, yang dapat memperburuk atau meringankan efek varian utama. Juga lingkungan gitu ya, seperti gaya hidup, paparan, diet, dan faktor-faktor lainnya, atau random ya, jadi elemen sitokastik gitu ya dalam perkembangan biologis gitu. Jadi faktor-faktor ini yang mengatur kayak volume ya dari ekspresi sebuah varian patogenik gitu. Nah, implikasi klinis utama itu dari diagnosis ya menuju estimasi resiko. Jadi inilah implikasi terbesar dari semua poin sebelumnya ya. Jadi kalau hasilnya
patogen atau likely patogenik itu bukan diagnosis penyakit yang pasti terjadi, ya. Jadi kita bisa katakan sebagai pemberi estimasi resiko, ya, gitu. Jadi dalam setiap konseling atau sesi menjelaskan dengan pasien, kita akan mengalihkan bahasa dari bahaya absolut, ya, jadi menggunakan bahasa manajemen resiko. Jadi lebih tone down gitu, ya, bahasanya. Next slide. Oke, cukup ini, ya. Ini waktunya saya masih cukup nggak, ya? Nah, ini kita membahas dasar-dasar sequencing, ya. Setelah yang tadi, kita perlu menyadari bahwa realitas klinis itu seringkali tidak sederhana, ya. Jadi yang tadi, ya, satu varian, satu penyakit yang monogenik tadi. Nah, di slide ini nih, whole exome sequencing itu bisa sangat challenging gitu, atau menyulitkan atau menantang, ya, bagi kita di lapangan gitu, ya. Nah, ini yang pertama adalah multiple hits atau diagnosis ganda gitu, ya. Jadi kita sering mencari satu jawaban tunggal untuk gejala pasien gitu, ya. Namun ada data dari tulisan di Nature gitu, ya, menunjukkan bahwa pasien bisa memiliki lebih dari satu diagnosis genetik secara bersamaan. Jadi kalau hasil West menunjukkan 2 varian patogenik di gen yang berbeda, ya itu mungkin bukan kesalahan teknis, ya, melainkan kondisi dual diagnosis yang menjelaskan fenotip pasien yang kompleks gitu. Yang kedua adalah PRS atau polygenic risk score, ya. Ini berbeda dengan monogenic disease atau mutasi Mendelian yang efeknya itu kuat, ya. PRS itu dia menghitung atau melihat akumulasi dari ribuan varian kecil yang umum gitu, yang umum ditemukan di populasi. Jadi saat ini, ya, PRS itu mulai paper-paper PRS itu mulai muncul, ya, pada penyakit kronis gitu, seperti penyakit jantung koroner atau diabetes gitu. Meskipun belum menjadi standar gitu, ya, dalam laporan klinis rutin gitu. Tapi di masa depan ini adalah manajemen risiko yang kita harus antisipasi gitu. Yang ketiga adalah interaksi gen, ya. Ini dampak klinisnya itu, jadi varian genetik itu tidak terjadi di ruang hampa, jadi bisa diperkuat atau justru diredam gitu oleh varian di gen yang lainnya. Inilah alasan kenapa 2 pasiennya dengan mutasi yang sama persis itu bisa menunjukkan tingkat keparahan dan gejala yang berbeda gitu. Nah, di diagram yang sebelah kanan itu, ya, ada diagramnya tentang hubungan antara varian, gen, dan fenotip itu memang tidak selalu linear gitu. Jarum indikator di tengah itu menunjukkan spektrum kepastiannya kita, ya. Mulai dari benign, hijau gitu, ya, hingga patogenik gitu, ya, merah gitu, ya. Tantangan terbesar memang ketika jarum berada di area kuning gitu, ya, di mana memang kaitan antara hubungan gitu antara varian dan penyakit pasien itu belum pasti gitu secara statistik gitu. Jadi oleh karena itu memang kompleksitas konseling itu menjadi sangat krusial gitu, ya. Jadi kita harus mampu menjelaskan kepada pasien bahwa kayak latar belakang genetik mereka itu bersifat probabilitas, ya, bukan takdir yang pasti. Jadi hasil genetik itu kayak potongan puzzle gitu, ya. Jadi bukan gambaran utuh diagnosa tanpa pemeriksaan klinis yang mendalam. Ya, next slide. Oke, jadi kita sering menemukan varian genetik yang tidak terkait, ya, dengan alasan utama pasien datang atau indikasi klinis saat ini, seperti yang tadi sudah kita sebut sebagai secondary findings gitu. Nah, rekomendasi ACMG, ya, secondary findings ini, kalau rekomendasi untuk laboratorium sebaiknya melaporkan, ya, varian patogenik atau likely patogenik, ya, pada daftar tertentu yang dianggap memiliki tindakan medis yang hanya diperbarui secara berkala, ya, oleh SCMG gitu. Terus untuk pasien, ya, kita perlu menjelaskan bahwa laboratorium itu hanya menjelaskan varian yang sudah jelas statusnya, jadi patogenik atau likely patogenik. Varian yang statusnya belum jelas untuk secondary finding, ya, itu biasanya tidak dilaporkan, ya, untuk menghindari kecemasan klinis yang tidak perlu gitu. Terus ini yang ketiga itu adalah kategori gen yang umum atau common categories, ya, apa saja yang termasuk dalam daftar gen actionable ini, ya. Sebagian besar itu terbagi dalam 3 pilar utama, ya, hereditary cancers gitu. Yang
kedua itu kondisi kardiovaskular ya, metabolik seperti ini yang di cardiac ready-nya Nala Genetik ya, gen LDLR itu ya, familial hyperkolesterolemia gitu. Nah, secara terminologi ya kita harus membedakan antara incidental dan secondary findings. Jadi kalau incidental findings itu temuan yang tidak sengaja analisis gitu ya. Kalau secondary findings itu varian yang secara aktif dicari oleh laboratorium gitu sesuai dengan kebijakan klinis karena gen tersebut memang masuk dalam daftar yang dapat ditindaklanjuti atau actionable secara medis. Jadi keduanya itu berfokus pada hasil yang memiliki implikasi manajemen klinis bagi pasien kita gitu ya. Jadi sebagai dokter ya tugasnya kita itu harus memastikan kebijakan laboratorium yang kita gunakan gitu ya, ketahui versi daftar SCMG mana yang mereka pakai gitu ya, bagaimana prosedur opt out gitu ya bagi pasien yang tidak ingin mengetahui secondary findings tersebut gitu ya. Jadi hal ini ya sangat krusial dalam proses informed consent gitu sebelum tes genetik kita lakukan. Next slide. Concern dengan disclosure ya. Ini saya agak oke, baru muncul maaf. Oke, kita di sini jadi ini persetujuan sebelum tes, pretest ya, pretest consent gitu. Jadi ini untuk membangun fondasi yang jelas. Jadi semuanya dimulai dari sini nih. Jadi diskusi pretest itu tentang secondary findings itu bukan pilihannya, jadi melainkan kewajibannya. Proses ini harus eksplisit dan terstruktur gitu. Terus jika ada hasil secondary finding muncul ya priwal gitu seperti itu. Jadi kita biasanya bisa konfirmasi gold standardnya masih menggunakan Sanger sequencing. Jadi hal itu bisa kita offer atau kita rekomendasikan ke pasien gitu seperti itu. Kemudian menggugah rantai pencegahannya gitu ya. Jadi temuan sekunder yang dikonfirmasi itu bukannya akhir ya, jadi melainkan awal dari intervensi pencegahan yang lebih luas dalam keluarga. Lalu yang ini adalah penting untuk melakukan dokumentasi ya. Jadi terus tapi dokumentasi juga harus tidak ambigu gitu ya. Karena apa kalau di Nala tuh biasanya memang ada rekaman ya dalam sesi konseling gitu. Tapi yang pasti data-data itu yang penting yang untuk menghindari kita juga dari masalah di kemudian hari ya. Jadi dokumentasi yang lengkap itu cukup penting gitu. Next slide. Nah, ini kita akan membahas ini temuan status tapi tadi kayaknya sudah ya carrier ya. Jadi di sini pokoknya carrier status gitu ya. Ini memang tidak rutin dilaporkan dalam laporan WES kecuali jika temuan tersebut berkaitan dengan tadi reproduksi manajemen. Terus ya itu beberapa laboratorium mengizinkan pada data WES gitu. Biasanya ada pilihannya kita bisa pick ya. Bisa ada juga yang nggak punya gitu ya. Seperti itu. Oke, ini contohnya yang tadi ya, varian CFTR. Itu jadi bisa dilaporkan atau tidak. Oke, kita akan membahas implikasi klinis konseling gitu ya. Ini poin-poin yang disampaikan ini poin pertama adalah konseling reproduksi. Jadi jika varian pembawa dilaporkan, jadi memberikan saran konseling genetik untuk perencanaan keluarga ya, termasuk pengujian pasangan, resiko recurrence yang berulang gitu ya, atau opsi prenatal testing itu. Lalu poin kedua adalah family cascade ya, penting untuk menginformasikan kerabat yang beresiko seperti saudara kandung atau keluarga mereka. Baru poin ketiga empowerment. Empowerment bahasa Indonesia pemberdayaan ya. Pemberdayaan mengetahui status carrier ini ya, atau pembawa ya itu dapat misalnya ingin memilih prosedur IVF gitu dengan PGD atau pengujian prenatal
mental gitu ya. Lalu poin yang terakhir adalah dampak emosional, ya kita harus peka ya memang kita terhadap kemungkinan munculnya rasa bersalah gitu, atau ya, kecemasan gitu ya. Jadi berikan ya, keyakinan lah kepada pasien bahwa menjadi carrier itu hal yang memang umum ya, ditemukan pada populasi umum gitu. Slide berikutnya, saya kok ini ya, Oke, sudah muncul. Oke, ini adalah pembahasan tentang relevansi klinis dari pengaruh multigenik ya. Jadi memang sudah berdampak langsung pada interpretasi dan penata laksanaan gitu ya. Seperti ya, ini poin pertama adalah multifactorial disease ya. Jadi seperti DM tipe 2, penyakit jantung koroner, dan banyak gangguan neurodevelopmental gitu tidak disebabkan oleh satu gen ya. Jadi disebabkan oleh banyak varian genetik kecil ya yang dikombinasikan dengan faktor lingkungan. Jadi ini menjelaskan mengapa tidak ada tes genetik yang tunggal gitu ya, positif atau negatif untuk kondisi-kondisi kompleks gitu, kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua adalah ini poin kedua, modifier X ya. Biasanya pada penyakit monogenik ya, pada monogenik klasik itu gen lain itu dapat mengubah perjalanan penyakit ya, seperti tadi contohnya cystic fibrosis pada ya dapat mempengaruhi keparahan fungsi paru gitu ya, seperti itu misalnya. Terus yang ketiga nih poinnya adalah PRS ya, polygenic risk score atau skor resiko poligenik ya. Ini memang lagi sangat berkembang gitu ya. PRS ini memang alat kuantitatif yang menggabungkan efek puluhan sampai ribuan bahkan jutaan ya di kardiak renal itu 1,2 juta varian itu ya, untuk memperkirakan resiko relatif ya seseorang terhadap penyakit umumnya seperti ya penyakit jantung, kanker payudara gitu ya. Jadi tapi memang PRS belum dilaporkan secara rutin dalam laporan diagnosis standar gitu. Tapi memang dalam itu terutama tuh paper yang banyak. Keempat adalah interpretation atau interpretasi klinis yang tepat. Jadi probabilistik gitu. Jadi kayak yang pertama ya, PARS itu memberikan probabilitas atau resiko relatif, bukan diagnosis. Jadi angka yang tinggi bukan berarti pasien pasti sakit gitu ya. Jadi PRS gitu ya, riwayat keluarga gitu, gaya hidup atau biomarker lainnya gitu. Dan jangan gunakan PRS secara terisolasi ya untuk membuat keputusan klinik yang besar gitu ya, seperti itu. Oke, next slide. Oke. Dan ini ada beberapa bagian penting atau key elements yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah primary findings ya. Jadi bagian ini mendaftarkan atau melaporkan varian yang menjelaskan fenotipase adalah secondary findings, yaitu berisi daftar ya, temuan sekunder yang dapat ditindaklanjuti gitu ya sebelumnya. Yang ketiga adalah carrier findings ya, beberapa laboratorium mungkin menyatakan status carrier ya secara terpisah jika memang dilaporkan. Baru ada polisi atau VUS polisi yang belum diketahui signifikansinya. Jadi kalau misalnya sangat relevan dengan fenotip, maka akan dicantumkan dengan catatan kehati-hatian gitu. Tapi biasanya ya, tindak lanjut gitu ya, seperti kayak apakah perlu rujukan ke spesialis, apakah perlu tes keluarga gitu, atau saran-saran surveillance gitu. Next slide. Oke, ini agak lama juga di saya muncul slide-nya.
Nah, ini kita akan membahas pertimbangan etis dan praktis ya dalam genomik klinis gitu ya. Pertama itu informed consent tadi ya, kita wajib mendiskusikan cakupan analis status gitu sebelum melakukan pengujian atau tes genetik ya, serta mendokumentasikan preferensi pasien ya dengan teliti gitu. Lalu kita juga harus menghormati tadi gitu, karena kita harus menghormati sepenuhnya pilihan pasien gitu ya. Setelah untuk tidak ingin tahu ya tentang temuan sekunder ya, jadi kita harus menghormati pilihan itu ya. Jadi jangan memberi kayak semacam petunjuk gitu kisi-kisi untuk menyampaikan secara tidak langsung ya. Jadi tugasnya kita adalah memastikan keputusan mereka itu terinformasi ya. Jadi tidak boleh mendikte gitu. Jadi otonomi ini adalah hak mutlak pasien atas tubuh dan informasinya sendiri gitu. Yang ketiga nih memang cukup dilema klasik ya, duty to warn gitu ya, kewajiban untuk memperingatkan gitu. Jadi apa yang terjadi gitu ya ketika hasil pasien memiliki implikasi langsung bagi kesehatan saudara kandung atau anaknya gitu ya. Jadi di sini kewajiban utama kita adalah kepada pasien yang di depannya kita gitu ya. Anjurkan anjurkan ya dengan kuat berulang gitu ya dengan bahasa yang baik juga pasti ya ada pasien untuk membagikan informasi atau hasil genetik ini kepada anggota keluarga yang beresiko gitu ya, berikan support lah atau penjelasan mengapa ini penting gitu. Nah, kalau misalnya dalam situasi segera dapat dicegah, tapi pasien itu menolak gitu untuk memberitahu. Nah, kayak gini tuh memang cukup apa ya dan penasehat hukumnya karena pelanggaran kerahasiaan pasien itu kan tindakan yang sangat serius ya gitu. Jadi kita harus berhati-hati karena kita juga belum punya hukum gitu untuk melindungi yang mengatur hasil-hasil seperti ini gitu. Yang lalu ini yang poin keempat ini ya dampak psikososial ya kita tidak hanya mengobati gen, kita ini merawat manusia. Jadi hasil genetik menimbulkan cemas bukan dapat bahkan sering ya tawarkan juga dukungan ahli gitu ya jika pasien membutuhkan gitu membutuhkan dukungan dari aspek ini psikososial seperti itu. Terus yang terakhir adalah privasi data. Memang data genom ini adalah data yang paling pribadi ya. Informasi genetik adalah data kesehatan yang paling sensitif bukan hanya tentang pasien tetapi juga tentang seluruh orang-orang yang secara eksplisit telah diizinkan oleh pasien gitu ya. Ini termasuk dokter lain di luar tim langsung gitu ya. Terus kita juga pastikan institusi kita itu memiliki sistem penyimpanan dan pengiriman data elektronik yang aman dan apa ya istilah ini terenkripsi gitu ya. Terus ingatkan pasien untuk berhati-hati ya dalam membagikan data genetik mentah gitu ya ke perusahaan komersial di luar konteks klinis yang diawasi. Gitu. Baru next slide. Nah, setelah kita memahami kompleksitas ya temuan genetik gitu ya, bagaimana nih cara menyampaikan dengan efektif dan penuh empati gitu ya. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang jelas gitu ya, diterjemahkan dalam bahasa pasien. Kalau zaman saya sekolah tuh guru saya tuh bilang coba terangkan ke anak 14 tahun. Kalau anak 14 tahun bisa memahami, nah harusnya seperti itu gitu. Itu udah bahasa yang baik gitu ya. Jadi gunakan bahasa sehari-hari dan hindari jargon yang tidak perlu gitu ya. Jadi misalnya jangan katakan ya kami menemukan varian of uncertain significance gitu ya pada gen KCNQ2 gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa kayak kami menemukan perubahan pada salah satu buku instruksi genetik
anak bapak atau ibu gitu ya, tepatnya di bagian pengatur kerja otak gitu. Jadi, tapi saat ini kita belum sepenuhnya paham gitu, apakah perubahan ini dapat menyebabkan gejala atau tidak gitu. Jadi kita membutuhkan waktu dan penelitian lebih lanjut misalnya seperti itu gitu ya. Terus yang kedua adalah ini uncertainty management, mengelola ketidakpastian gitu ya. Dan jadi kejujuran ini memang adalah kebijakan yang terbaik. Jadi genetika itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi kita harus jujur dan transparan tentang apa yang kita tahu, apa yang belum kita tahu gitu ya. Jadi untuk varian patogen ya memang tegaskan varian ini secara signifikan meningkatkan resiko untuk kondisi tertentu gitu ya. Tapi bukan jaminan mutlak bahwa penyakit ini akan muncul gitu seperti itu. Contohnya baru atau rencana tindakan dari informasi ke aksi ya. Setelah memberikan informasi, biasanya pasien sering bertanya, jadi apa yang harus berikutnya apa dok? Gitu, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi selalu menyiapkan dan menyampaikan rencana tindakan konkret gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya di saya ya, misalnya saya akan merujuk bapak dan ibu ke kardiologi gitu untuk screening jantung rutin atau untuk konsultasi yang lebih komprehensif gitu. Atau bisa menganjurkan, misalnya kami menganjurkan saudara kandung bapak atau ibu untuk melakukan tes konfirmasi juga gitu. Gitu seperti itu ya. Dan biasanya kalau saya tuh memberikan kayak ringkasan tertulis ya tentang poin-poin kunci gitu ya dan rencana tindakan. Eh, Kalau zaman sekarang canggih itu biasanya saya ngasih ya kayak surat lah ya gitu ke pasien gitu berupa kayak kesimpulan gitu. Terus kolaborasi, ya kita memang tidak diharapkan untuk menguasai semua detail genetika, semua spesialisasi gitu ya. Jadi makanya memang kita harus selalu ini ya berkomunikasi dengan lintas ilmu gitu. Kayak seperti saya, memang saya selalu berkonsultasi dengan dokter-dokter ahli gitu ya. Juga termasuk masih apa menjaga hubungan dengan guru-guru saya. Jadi kalau ada kasus sulit juga masih saya tanyakan ke guru-guru saya gitu ya. Terus lalu tindak lanjut ini komitmen jangka panjang ya, konseling genetik ini bukan pertemuan sekali waktu ya. Genom itu kan dokumen hidup yang interpretasinya bisa berubah gitu ya. Jadi siapkan rencana untuk menghubungi kembali pasien di masa depan kalau ada reklasifikasi varian atau muncul informasi media baru yang relevan gitu. Next slide. Dok, izin waktunya sekitar 10 menit lagi ya, Dok. Tinggal 10 menit lagi. Oke. Uh, Sebentar. Ini slide yang sebelumnya apa ini? Summary dan best practice kan ya. Gabungkan ya, combine dari pendekatan holistik ya. Prinsip pertama itu jangan pernah menginterpretasi hasil lab dalam ruang hampa. Jadi selalu gabungkan interpretasi laboratorium dengan konteks klinis pasien gitu ya. Yang kedua, ikuti pedoman yang sudah baku gitu ya. Selalu gunakan pedoman yang sudah diakui seperti standar ACMG atau ANP ya untuk klasifikasi variance gitu ya. Ini memastikan konsistensi. Yang ketiga adalah hargai pasien ya sebagai pusat gitu ya, patient centered gitu ya. Jadi ini adalah atau pembacaan hasil. Lalu ini tim multidisiplin adalah kunci gitu ya. Jadi tidak harus menjadi ahli dalam segala hal. Baru yang terakhir yang kelima adalah keep up. Ya, jadi belajar terus-menerus gitu ya. Memang bidang genomik adalah bidang yang berevolusi dengan sangat cepat ya. Gen yang hari ini fus besok bisa diklasifikasikan ulang gitu. Bisa jadi ya sebagai patogen atau benign. Jadi daftar gen temuan sekunder itu bisa dapat diperbarui terus gitu. Dan pedoman itu bisa berubah gitu. Oke, next slide. Slide berikutnya yang untuk langsung kita masuk aja. Jadi ini kan memang kasus spesialistik ya dokter ya, memang bahkan subspesialis. Jadi kalau di saya sih kita akan fokus ke pemeriksaan genetiknya aja ya.
Jadi pada pasien anak usia laki-laki usia 6 tahun ini datang ya atau dirujuk dengan keluhan neuroregresi progresif selama 3 bulan ya. Jadi ada penurunan kognisi, hiperaktivitas, gangguan bicara, disfagi. Nah, pada PF ini ditemukan ada pigmentasi pada kulit dan mukosa yang memang kesulitan tugas motorik halus ya serta bicara cadel dan tidak dapat dipahami. Jadi berdasarkan profil klinis ini memang didiagnosis oleh ahli mengarah ke cerebral X-linked adrenoleukodystrophy gitu ya. Jadi indikasi pemeriksaannya itu karena rare disease ya dilakukan whole genome sequencing untuk konfirmasi apakah ada mutasi gen ABCD1 gitu ya, FCD1 gitu ya. Langkah ini memang krusial ya sebagai syarat sebelum pasien mengalami hematopoietic stem cell transplant atau HSC. Slide berikutnya. Ya, ini jadi setelah melihat profil klinis tadi ya, jadi ini adalah hasil dari whole genome sequencing gitu ya. Jadi poin satunya ini adalah konfirmasi diagnosis primer. Jadi ditemukan varian hemizygous ya, patogenik pada gen FCD1 ya. Hasil ini memang secara definitif itu mengkonfirmasi diagnosis klinis pasien itu cerebral semacam lampu hijau ya bagi dokter-dokter spesialis untuk melakukan rencana yang berikan insidental gitu ya. Gen CFTR ya. Jadi ini yang kita namaikan tadi incidental finding atau temuan insidental gitu yang tidak terkait dengan gejala neuroregresi pasien. Tapi slide berikutnya. Oke, ini impact ke diagnosisnya ya masih ya melalui uji klinis tambahan gitu ya seperti yang ini adalah hasil tes sweat chloride ya menunjukkan hasil positif menunjukkan adalah penebalan dinding bronkial dini. Jadi jadi temuan yang insiden mental ini memaksa dokter-dokter ya dari klinisnya udah berubah ya dengan memberikan dukungan kayak pembersihan jalan napas ya, memodifikasi profilaksis infeksi gitu ya. Ini sebenarnya bukan kompetensinya saya ya. Jadi selain itu juga ini pasien ya, jadi dokter-dokter spesialis akan menghindari radiasi ya karena resiko cedera paru yang tinggi ya pada pasien cystic fibrosis karena bisa mengakibatkan toksisitas pulmonal. Next slide. Nah, jadi kasus ini ya membawa kita ini adalah contoh gitu ya, dok, ya, pentingnya memahami kebijakan pelaporan temuan sekunder sesuai standar ACMG ya. Jadi penting ya untuk kita pahami bahwa cystic fibrosis itu sebenarnya tidak masuk dalam daftar secondary finding standar ACMG. Namun pada kasus ini ya memang terbukti sangat actionable gitu ya. Jadi secara UKA1, UKA2 ya atau kardiomiopati. Jadi sebagai klinisi ya kita harus memastikan pasien memahami cakupan pelaporan ini ya melalui informed consent yang kuat lah ya karena temuan di luar indikasi primer itu dapat mengubah prognosis dan dapat mengubah strategi pengobatan pasien secara keseluruhan. Oke, slide berikutnya. Oke, jadi ini sebenarnya kesimpulan ya, jadi pasien karena
fibrosis gitu ya. Jadi dokter-dokter yang merawat berhasil menghindari terjadinya akut lung injury gitu ya, dan komplikasi transplantasi lainnya ya yang beresiko tinggi pada pasien cystic fibrosis. Jadi ini adalah contoh kasus menekankan betapa pentingnya data genomik ya untuk mengantisipasi resiko komplikasi ya pasca HSCT gitu. Jadi jadi fokusnya untuk future care itu adalah meningkatkan pemantauan sistem respirasi secara berkala dan follow up jangka panjang untuk manajemen cystic fibrosis gitu. Saya rasa masih ada slide lagi. Boleh, next slide. Oke, akhirnya kita sudah tiba di slide terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan, dokter-dokter. Dan kalau misalnya di sini teman-teman di sini juga punya punya cerita atau punya pengalaman, juga boleh di-share ke kita biar kita sama-sama belajar gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Dokter Vina. Silakan Dokter Vina. Ya, Dokter Sensi, terima kasih banyak dok untuk sharingnya mengenai secondary findings ya dok, yang tentunya mungkin nggak sesering itu kita temukan, tapi itu sangat bermanfaat untuk kita pelajari ya dok, dan nanti kalau memang melakukan pemeriksaan WES atau WGS dan menemukan secondary findings, karier, incidental findings, itu kita bisa tahu kita harus apa gitu ya untuk ke pasiennya juga. Oke dok, kita mulai sesi tanya jawab nih ya. Untuk para dokter terus jawab yang ingin bertanya silakan nanti di kolom chat ya. Ada satu pertanyaan. Dokter Swensi, terima kasih atas paparannya. Izin bertanya, apakah saat ini penilaian PRS, polygenic risk score, itu banyak dok dilakukan di praktek klinis termasuk di Indonesia, dok? Dokter. Untuk jadi memang ini tugasnya kita juga ya yang berada di ranah genomik untuk memaparkan kepada dokter-dokter di klinis gitu ya. Tapi banyak dokter-dokter yang sudah, biasanya kalau sudah memahami, mereka menjadikan kayak salah satu pemeriksaan penunjang begitu ya. Jadi salah satu kayak informasi tambahan, tapi tidak bisa itu dijadikan actionable gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi kayak Nala Genetik itu punya 2 produk yang punya PRS gitu ya, polygenic risk score, itu produk Mamoredi dengan Cardiac Ready, dan itu sudah tervalidasi juga di pasien-pasien Indonesia gitu ya. Jadi seperti itu yang jadi tantangan karena data-data penelitian PRS itu memang kebanyakan kan diambil dari penelitian kan di luar negeri gitu ya. Sedangkan kenapa PRS itu tidak bisa kita jadikan acuan klinis sementara ini ya, karena itu karena data-data itu banyak diambil dari populasi Eropa gitu, jadi belum mewakili semua gitu. Dan tentu saja kita kan harusnya kita punya PRS tersendiri, tapi sekarang itu sudah mulai untuk dokter-dokter yang sudah paham itu sudah mulai menjadi kayak informasi tambahan gitu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan WS atau WGS, nah PRS ini bisa membantu gitu ya. Jadi dapat informasi tambahan gitu. Jadi tidak bisa kita jadikan satu-satunya informasi gitu. Jadi kalau banyak atau tidak, kalau yang memahami, yang ikut konsulen-konsulen atau dokter-dokter spesialis ini sih sudah cukup banyak ya, seperti itu. Tapi kalau mungkin dibandingkan dengan keseluruhan di Indonesia ya masih kurang seperti itu. Baik dokter. Mungkin dokter bisa sharing nggak dok sama dokter mengkonsulkan kardiak ready gitu misalnya contohnya dok. Enggak nggak sih dok kayak apa ya fun facts yang dokter ketemu misalkan oh dok pasiennya klinisnya kayak gini PRS-nya ternyata cenderung seperti apa gitu dok yang dokter selama ini kayak mungkin partisipan di sini kayak oh bisa kayak gitu ya gitu. Iya, jadi karena kan kalau di namanya kita screening monogenic Mendelian disease itu kan memang jarang, yang namanya juga gen yang jarang di masyarakat ya, paling sekitar 1-2% aja gitu. Jadi itu hasil-hasil monogenik itu memang biasanya tuh 0 gitu, patogenik atau likely pathogenic variant. Tapi ini cuma testimoni ya, jadi kita nggak ada data testimoni saya selama di Nala itu ya, karena saya suka produk Cardiac Ready-nya. Jadi beberapa kali, cukup banyak sebenarnya ya, saya menemukan pasien tuh yang kolesterolnya tinggi dari usia muda, PRS-nya itu tinggi.
gitu. Jadi memang apa Nala juga kayaknya katanya udah lagi apa ya? Ada penelitian ya dengan Harvard ya kalau tidak salah untuk data validasi PRS. Jadi Gitu. monogeniknya aman, tapi PRS-nya menuju tinggi gitu ya dok ya? Iya, begitu. Tapi PRS-nya tinggi. Tapi kalau apa namanya? Kalau PRS ini kan nggak semua ya kalau dilaporkan di WS kan tekniknya beda gitu ya. Seperti yang Iya, ini iya. SNPs. Kalau dari praktek dokter mengkonsulkan whole exome misalnya atau whole genome Mm-mm. itu pernah kayak ketemu kasus yang menarik gak dok? Paling banyak sih VUS ya. Jadi kayak kita bingung gitu mau apa namanya mau menjelaskannya seperti apa atau misalnya dokter klinisinya yakin nih gejalanya ini tapi kita hasil klinisnya itu FUS gitu. Tapi kalau untuk hasil-hasil apa dalam praktek klinis secondary findings itu memang menarik tapi kita tidak menggunakan WES, kebetulan kita menggunakan teknologi yang lain gitu ya. Jadi yang dicari adalah gen yang berhubungan dengan penyakit jantung, tapi kita menemukan gen yang lain seperti itu. Oke dokter. Oh, sebentar ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Sebentar. Dari Fitra, izin Mm-mm. dokter, bagaimana dengan multifaktorial gene? Apakah wajib menggunakan PRS tools untuk mendukung laporan klinis? Apakah dokter ada pengalaman terkait penyakit epilepsi dengan pendekatan molekular, dok? Silakan. Hmm, terima kasih. Jadi untuk multifaktorial gene itu sebenarnya tidak wajib menggunakan PRS gitu, tapi makin ke sini memang PRS itu kayak menjadi salah satu alat pendukung begitu ya dok ya, termasuk untuk prognosis pasien. Dan multifaktorial gene itu kan kalau oligogenik asal high risk itu biasanya asal masuk di daftar ACMG itu bisa kita pakai WS dan bisa keluar gitu, dan bisa jadi ada actionable klinis. Tapi kalau kita berbicara multifaktorial PRS itu tidak wajib gitu. Nah, apakah ada pengalaman terkait penyakit epilepsi dengan pendekatan molekuler? Tidak ada, karena penyakit epilepsi so far itu dan saya sering sekali ditanyakan pasien untuk penyakit-penyakit kompleks seperti ini gitu ya. Jadi merasa kalau selalu ada jawabannya di sisi genetik gitu. Kalau teman-teman boleh lihat papernya itu sangat kompleks sekali gitu ya. Jadi tidak kayak seperti hipertensi. Jadi tidak cuma satu gen gitu. Nah, memang disitulah letak PRS itu bisa digunakan di penyakit-penyakit kompleks. Nah, kalau untuk apa yang pasti itu sebenarnya penyakit-penyakit Mendelian gitu. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit neuro ya yang monogenik gene itu sesuatu yang gampang bukan gampang ya, lebih mudah untuk kita interpretasikan gitu daripada penyakit-penyakit kompleks. Seperti itu, Dok. Oke, baik dokter. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Ini ilmunya sangat dalam, tapi menarik banget ya buat kita kulik-kulik lebih jauh lagi soal genomik. Nah, mungkin ya sebelum kita mengakhiri sesi hari ini ya dok, aku mau ulang lagi nih kalau kita ada promo. Promonya ini untuk dokter-dokter partisipan hari ini yang sudah hadir di webinar. Ada promo up to 35% discount untuk single test, ada juga buat bundling. Dan untuk dokter dan partisipan yang ingin mengajak keluarganya, temannya untuk tes bareng, kita ada buy one get one untuk tes-tesnya. Jadi boleh banget hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut ya. Next. Nah, berikut adalah link untuk post-event training feedback survey yang boleh diisi sama dokter partisipan hari ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ya. Nanti linknya juga akan diberikan di kolom chat. Jadi terima kasih banyak Dokter Sensi untuk sharingnya, ilmunya sangat bermanfaat hari ini. Biar kita kenal lebih jauh tentang pemeriksaan WES dan WGS. Mungkin sembari dokter-dokter mengisi link, saya izin kita on cam ya untuk foto bersama dulu. Mari kita foto-foto dulu.
Sudah semua kah yang sudah bisa on cam ya? Baik, mungkin dari tim marketing mau ambil fotonya, saya bawa ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak semuanya. Silakan diisi untuk linknya. Ya, saya juga ingin mengingatkan kepada para dokter yang mungkin udah sering ikut genetik essential training atau yang baru pertama kali juga, bahwa kita ada kelas onboarding yang ada di platform Google Classroom dan ini bisa diakses kapan aja, di mana aja, sesuai dengan passion dokter-dokter dan aksesnya juga cukup mudah. Untuk dokter yang ingin mendaftar, linknya ada di flyer yang ada di layar ataupun bisa langsung di-scan barcode-nya di bawah atau jika ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai Google Classroom ini bisa menghubungi tim kami juga yang ada nomornya di layar. Baik, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih untuk Dr. Zazi sebagai narasumber kami hari ini. Terima kasih dokter semua yang telah hadir di acara Genetic Essential Training hari ini. Sampai jumpa di Genetic Essential Training berikutnya di tahun 2026. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya.